Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang pada pertemuan kali ini kita akan menyoroti pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh salah seorang ulama yang sangat punya kapasitas untuk menjelaskan terkait dengan pemikiran ekonomi ini, yakni adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf itu nama lengkapnya adalah Al-Qadi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Dia lahir pada masa dinasti Umayyah, tetapi besar dan kemudian memproduk pemikirannya itu pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi kalau melihat dari rentang usia yang dimiliki oleh Abu Yusuf itu di kisaran 19 tahun dia hidup pada masa dinasti Umayyah dan selebihnya dia hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Dan Abu Yusuf ini di samping sebagai seorang ulama, dia juga seorang birokrat yang bergerak di bidang hukum, yang dalam jabatannya kita mengenal dia adalah seorang Qadi Qudot. Kalau dalam konteks hari ini, dia adalah seorang ketua Mahkamah Agung pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, saudara sekalian, karya monumental yang ditulis oleh Abu Yusuf yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi dalam studi tentang pemikiran ekonomi Islam adalah kitab Al-Kharaj. Kitab ini ditulis oleh Abu Yusuf ketika dia menjabat sebagai Qadi Qudot, sebagai ketua Mahkamah Agung. Hanya memang dalam penulisan buku Al-Kharaj ini, itu awalnya bukan merupakan inisiatif dia sendiri. Jadi kalau melihat bagan yang ini bahwa penulisan Kitabul Kharaj itu didasarkan atas permintaan khalifah pada zamannya, yakni Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya pemikiran bahwa kekhilafahan pada masa dinasti Abbasiyah belum memiliki regulasi yang baku, regulasi yang bisa digunakan terkait dengan soal perpajakan ya pada masa dinasti Abbasiyah. Tetapi Harun ar-Rasyid punya pemikiran bahwa Abu Yusuf punya kapasitas untuk menulis satu buku yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pijakan, dijadikan sebagai regulasi terkait dengan implementasi perpajakan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, oleh karena itu, maka kemudian Harun ar-Rasyid meminta kepada Abu Yusuf untuk menulis sebuah buku yang berkaitan dengan perpajakan menurut Islam. Nah, atas permintaan Harun ar-Rasyid itulah kemudian Abu Yusuf menulis satu buku yang disebut dengan Kitabul Kharaj. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, bahwa Kitabul Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf sebetulnya penekanannya lebih pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak. Kenapa itu ditulis oleh Abu Yusuf? Karena sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Khalifah, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, saudara sekalian, Kitabul Kharaj itu ditulis oleh Abu Yusuf yang memuat itu beberapa aspek. Pertama, tentu dia menulis bagian mukadimahnya sebagai pengantar di dalam penulisan buku itu. Di dalam buku itu juga dijelaskan bahwa penulisan Kitabul Kharaj itu didasarkan atas permintaan dari Harun ar-Rasyid. Kemudian yang kedua, dia bicara juga terkait dengan pengeluaran dan distribusi pendapatan pajak. Jadi tapi diawali terlebih dahulu dengan sumber pendapatannya.
sumber pendapatan pajak di sebuah negara yang pada saat itu adalah dinasti Abbasiyah berasal dari apa saja. Lalu pada bagian berikutnya dia bicara terkait dengan pengeluaran dan distribusi dari pendapatan pajak yang diperoleh. Kemudian yang berikutnya yang ia bicarakan soal pajak tanah kharaj. Kemudian usur, kemudian dia bicara juga tentang reformasi administrasi perpajakan tanah. Jadi dia mengkritik terkait dengan implementasi pajak pada masa itu, terutama berkaitan dengan soal administrasinya. Karena menurut pandangan dia, bahwa ada beberapa aspek ya terkait dengan administrasi perpajakan tanah yang ada di dinasti Abbasiyah atau juga yang terjadi pada masa dinasti Umayyah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian dia juga bicara terkait dengan pajak-pajak lainnya atas produk turunan, kemudian dia bicara juga soal zakat, dia juga bicara bicara tentang jizyah, kemudian iuran adat, karena ia merupakan bagian dari sumber pendapatan negara. Kemudian pada bagian berikutnya dia juga bicara terkait dengan administrasi publik, hukum dan ketertiban, kemudian dia bicara juga tentang sewa tanah, kemudian dia juga bicara tentang barang dan fasilitas publik, kemudian ia juga bicara terkait dengan harga dan kelangkaan dan nilai. Baik, saudara sekalian, kalau melihat pada struktur dari buku Al-Kharj yang ditulis oleh Abu Yusuf, maka kita bisa menangkap bahwa konten ya, atau substansi yang disampaikan oleh Abu Yusuf itu lebih masuk pada kategori ekonomi makro. Tepatnya adalah ekonomi makro Islam, dan lebih spesifik lagi bahwa tulisan Abu Yusuf ini lebih bisa dikategorikan sebagai bahasan dari kebijakan fiskal di dalam Islam gitu. Oke, kita sekarang masuk pada beberapa pemikiran ekonomi yang diproduk oleh Abu Yusuf. Pertama, Abu Yusuf berbicara tentang soal teori harga. Dan teori harga yang umum, yang mungkin juga saudara temukan di dalam ekonomi konvensional, yang mengatakan bahwa apabila persediaan barang itu sedikit, maka harga akan mahal. Dan juga sebaliknya, apabila persediaan barang itu banyak, maka harga akan murah. Nah, ini adalah hukum harga yang sangat populer ketika kita studi tentang ekonomi yang berkaitan dengan masalah harga. Ada pemikiran yang agak berbeda sedikit dari Abu Yusuf terkait dengan hukum harga atau teori harga ini. Abu Yusuf pernah mengatakan dalam bukunya itu bahwa tidak selamanya persediaan barang itu sedikit, kan? Lalu kemudian menyebabkan harga menjadi mahal. Atau sebaliknya, tidak selamanya persediaan barang itu banyak, itu bisa mengakibatkan harga akan murah. Sebab di bagian yang lain dalam Kitabul Kharaj, Abu Yusuf pernah mengatakan bahwa pernah terjadi pada masa kami di mana persediaan barang itu banyak, tapi harga mahal. Demikian pula Abu Yusuf juga pernah mengatakan bahwa pernah terjadi pada masa kami bahwa persediaan barang itu sedikit, tetapi justru harga itu murah. Jadi ini agak berbeda dengan ada deviasi lah sebut saja begitu. Ada penyimpangan dari hukum harga yang sesungguhnya. Kalau menurut hukum harga bahwa kalau persediaan barang itu banyak, maka harga akan murah. Tapi kata Abu Yusuf pernah terjadi pada zaman kami persediaan barang itu banyak, tapi kok harga mahal. Nah, hukum harga yang kedua juga mengatakan bahwa kalau persediaan barang itu sedikit, maka harga akan mahal. Tapi kata Abu Yusuf pernah zaman kami bahwa persediaan barang itu sedikit, tapi kok harga murah begitu. Nah, karena itulah maka menurut Abu Yusuf bahwa
terdapat variabel dominan lain di setiap saat yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan permintaan barang dan harga. Jadi persediaan itu tidak selalu menjadi variabel penentu. Persediaan barang itu tidak menjadi variabel dominan di dalam menentukan harga. Maka menurut Abu Yusuf bisa jadi pada situasi-situasi tertentu atau pada situasi-situasi yang berbeda ada variabel dominan lain yang mempengaruhi terhadap penentuan harga. Nah, karena itu tadi kasusnya, sekalipun misalnya persediaan barangnya itu banyak, yang menurut harusnya harga itu murah, tapi bisa jadi persediaan barang itu banyak, tapi karena ada variabel lain, misalnya ada variabel permintaan yang begitu kuat, maka sekalipun persediaan barangnya itu banyak, itu tetap saja mahal gitu. Nah, saya kira ini yang menarik dari siapa? Dari Abu Yusuf itu bahwa em, ada deviasi terhadap hukum harga yang selama ini berkembang, terutama pada saat kita studi tentang ekonomi gitu. Baik, kemudian pemikiran ekonomi yang lainnya yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, dia bicara terkait dengan pendapatan negara. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Yusuf itu lebih cenderung kepada bagian dari kebijakan fiskal gitu. Nah, kalau bicara tentang kebijakan fiskal, maka ada dua hal yang paling penting dibicarakan di situ. Pertama adalah sumber pendapatan negara, kemudian yang kedua adalah distribusi pendapatan negara. Nah, yang mendapatkan sorotan yang paling banyak dilakukan oleh Abu Yusuf di dalam Kitabul Kharaj itu terkait dengan sumber pendapatan negara. Menurut Abu Yusuf ada beberapa sumber pendapatan negara. Pertama ada yang disebut dengan gonimah. Gonimah itu artinya adalah harta rampasan perang. Ketika pemerintahan Islam atau ketika umat Islam itu berperang dengan negara lain atau dengan umat yang lain, lalu kemudian peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam, maka di situ ada harta yang diperoleh, harta yang tersisa dari peperangan itu yang kemudian diambil menjadi milik pemerintahan Islam. Maka itulah yang disebut dengan ghanimah. Nah, ghanimah ini menurut Abu Yusuf menjadi bagian dari sumber pendapatan negara. Dan itu terasa betul, ghanimah sebagai sumber pendapatan negara ketika pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Karena gerakan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah adalah ekspansi terhadap wilayah yang lain. Kemudian Islam masuk ke Afrika, Islam masuk ke Eropa, Islam masuk ke Asia dan berbagai wilayah dikuasai oleh pemerintahan Islam. Lalu pada saat terjadi peperangan, maka mendapatkan harta itu. Nah, harta itu kemudian menjadi bagian dari sumber pendapatan negara yang menurut Abu Yusuf itulah yang disebut dengan ghanimah. Kemudian sumber pendapatan yang kedua menurut Abu Yusuf adalah zakat. Dan zakat adalah diperoleh dari umat Islam itu sendiri gitu. Yang diambil dari umat Islam yang memiliki kelebihan harta dan kemudian harta yang dimiliki oleh umat Islam itu sudah sampai pada kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, zakat yang diperoleh dari umat Islam itu juga masuk menjadi sumber pendapatan negara. Nah, agak berbeda sedikit dengan jizyah. Kalau zakat dibebankannya kepada umat Islam, sementara jizyah itu dibebannya kepada kafir zimmi, yakni kelompok kafir yang non-muslim gitu, yang berada dan tinggal di wilayah kekuasaan Islam, lalu dia berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya. Nah, karena mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam,
maka kafir zimmi ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, pajaknya itulah yang kemudian disebut dengan jizyah. Kemudian yang keempat ada kharaj. Kharaj itu adalah tanah rampasan perang. Jadi ketika perang, kemudian ada tanah yang dikuasai oleh pemerintahan Islam, tetapi pada saat pengelolaannya, itu pada saat pengelolaan tanah rampasan perang itu diserahkan kepada penduduk setempat, gitu. Tidak dikuasai dan tidak dikelola oleh negara. Tapi tanah itu statusnya milik negara, lalu kemudian dikelola oleh penduduk setempat. Itulah yang disebut dengan kharaj. Pajak atas kharaj itu juga menjadi bagian dari sumber pendapatan negara. Kemudian yang kelima ada fei. Fei ini sebenarnya mirip dengan gonima, harta rampasan perang. Cuma perbedaannya, kalau gonimah diawali dengan peperangan terlebih dahulu, sedangkan kalau tidak diawali dengan peperangan. Begitu umat Islam datang ke satu wilayah, nah, penduduk wilayah itu lari begitu sehingga tidak terjadi peperangan. Nah, di situ juga ada harta rampasan perang. Tapi masuknya ke V. Nah, V juga menurut Abu Yusuf menjadi sumber pendapatan negara. Kemudian yang keenam itu ada yang disebut dengan user. User di sini memiliki dua makna. Pertama, user itu dimaknai dengan pajak tanah yang dimiliki oleh umat Islam, yang dimiliki, dikelola oleh umat Islam. Dan ini yang berbeda dengan kharaj. Kalau kharaj itu tanah yang dimiliki dan dikelola oleh orang kafir, sebut saja, sedangkan usur itu adalah tanah yang dimiliki dan dikelola dan dikuasai oleh umat Islam. Jadi agak berbeda antara kharaj dengan usur. Kalau kharaj dikuasai oleh kafir Quraisy, oleh orang kafir, sementara usur itu dikuasai oleh umat Islam. Kemudian ada makna yang kedua dari user itu adalah bea cukai, sebetulnya begitu. Bea kalau terjadi perdagangan internasional misalnya dari wilayah lain, penduduk dari wilayah lain atau pedagang dari wilayah lain yang kemudian mereka masuk ke wilayah kekuasaan Islam, maka dibebankan bea cukai itu. Maka itu juga menjadi bagian dari sumber pendapatan negara. Saya kira itu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Yusuf terkait dengan sumber pendapatan negara. Kemudian hal lain yang dikemukakan oleh Abu Yusuf terkait dengan metode pemberian tanah kepada rakyat. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah, tanahnya sudah mulai banyak, tanahnya sudah mulai luas, lalu kemudian tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh negara, maka ada distribusi tanah milik negara itu kepada rakyat. Nah, menurut Abu Yusuf ada dua cara distribusi pemberian tanah kepada rakyat itu. Pertama ada yang disebut dengan metode Iqta. Metode Iqta itu eh, negara sudah memiliki tanah, lalu tanah itu dibagikan saja kepada rakyat dan rakyat dipersilakan untuk mengurus dan mengelolanya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan metode Ihya Ulmawat. Kalau ini tidak diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada rakyat, tetapi rakyat dipersilahkan untuk menghidupkan tanah-tanah mati. Jadi ada tanah milik negara yang kemudian tanah itu sepertinya sudah masuk pada kategori tanah mati, tidak berfungsi, tidak diberdayakan, lalu diberikan hak kepada rakyat untuk menghidupkan tanah mati itu. Maka itulah yang disebut dengan metode Ihya Ulmawat. Jadi ada dua metode yang yang ditawarkan oleh Abu Yusuf kepada dinasti Abbasiyah, terutama pada saat itu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi pertama ada yang disebut dengan metode Iqta, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan metode Ihya Ulmawat. Baik, sekalian, aspek lain yang dibicarakan oleh Abu Yusuf adalah terkait dengan administrasi kharaj, administrasi pajak.
Ada beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Abu Yusuf terkait dengan pajak ini. Pertama, dia mengatakan bahwa otoritas kharaj itu berada pada pihak khalifah. Artinya, Abu Yusuf menghendaki bahwa pengelolaan pajak itu tidak diserahkan kepada pihak swasta. Tapi pengelolaan pajak itu harus dilakukan oleh pemerintah atau setidak-tidaknya kata dia ada dibentuk sebuah institusi yang menangani secara khusus soal kharaj ini, soal pajak ini. Jadi dia tidak menghendaki bahwa kharaj atau pajak itu dikelola oleh pihak pihak swasta. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan kharaj, dia juga pernah mengatakan tidak diperbolehkan mengkonversi lahan kharaj menjadi usur atau sebaliknya. Tadi sudah saya katakan bahwa kharaj itu adalah tanah negara yang dikuasai oleh non-muslim. Sedangkan kalau usur itu tanah negara atau bisa jadi tanah milik dari seseorang yang muslim gitu. Nah, kata Abu Yusuf tidak boleh dikonversi dari khorot misalnya menjadi usur atau sebaliknya yang tadinya usur juga dikonversi menjadi khorot. Sudahlah kata Abu Yusuf bahwa khorot ya khorot gitu, usur ya usur gitu. Tidak boleh diputar balikan khorot menjadi usur atau usur dikonversi menjadi khorot. Oke, kemudian yang ketiga, pemikiran Abu Yusuf terkait dengan administrasi kharaj ini, dia mengatakan bahwa hendaknya pemerintah menghentikan sistem kobalah dalam rekrutmen pajak. Saudara sekalian, pada masa dinasti Abbasiyah itu ada semacam makelar pajak. Jadi makelar pajak ini memberikan jaminan kepada rakyat yang berkewajiban membayar pajak kepada negara, lalu dijamin oleh dia. Sehingga yang membayar pajak kepada negara itu makelar tadi. Nah, lalu dia memungut fee. Gitu. Jadi sebenarnya kan yang membayar pajak adalah rakyat pada negara. Tapi melalui mediasi itu, mediasi makelar pajak tadi. Nah, menurut Abu Yusuf, pada sistem kobalah itu bisa jadi mengandung unsur kezoliman. Sebut saja misalnya, seharusnya rakyat itu berkewajiban membayar zakat kepada negara itu sebesar 100, tetapi karena di situ ada makelar, di situ ada penjaminan yang diberikan dalam sistem kobalah, maka yang 100 itu dibayarkan kepada siapa? Kepada negara, lalu nanti penjamin ini, makelar ini meminta fee kepada rakyat. Sebut saja ditambah jadi 25. Sehingga si rakyat berkewajiban membayarnya itu sebesar 125. Nah, yang 25 ini, sudah sekalian, itu kata Abu Yusuf mengandung unsur kezaliman. Maka menurut dia, sistem kobalah ini harus dihilangkan. Nah, sebenarnya yang ketiga ini selaras dengan pernyataan Abu Yusuf yang pertama, bahwa otoritas kharaj itu berada pada pihak khalifah. Tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Kalaupun mau, pemerintah membentuk institusi secara khusus untuk mengelola pajak itu. Baik, saudara sekalian, itulah beberapa pemikiran yang bisa disampaikan pada perkuliahan hari ini. Tentu saja masih banyak pemikiran-pemikiran lain ya yang dikemukakan oleh Abu Yusuf. Dan marilah kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Yusuf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.